Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke guys, kisah yang mau aku ceritain hari ini luar biasa mengharukan. Saking menarik dan mengharukannya sampai dijadiin film layar lebar nih kisahnya, teman-teman. Dirilis pada tahun 2016 dan judul filmnya itu adalah Lion. Pasti banyak banget dong dari kalian yang udah nonton karena emang filmnya ini seru banget ya guys. Tapi kalian udah tahu belum sih detail kisah sebenarnya di balik film Lion ini? Aku pun baru tahu detailnya pas lagi mau bahas kisah ini ya teman-teman, dan menurut aku ini luar biasa banget. 25 tahun mencari keluarganya dan kisah perjuangan keluarga kandungnya juga gak kalah sedih gitu teman-teman. Nah, tanpa panjang lebar lagi langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Kisah ini terjadi pada tahun 1986 di sebuah desa tandus India bernama Khandwa. Di sana ada seorang anak umur 5 tahun yang bernama Sheru Munshi Khan. Keluarga Sheru ini adalah salah satu keluarga paling miskin yang ada di desa tersebut, guys. Ibunya bernama Fatima, dan Fatima ini adalah seorang ibu tunggal. Jadi waktu anak-anaknya masih kecil, anaknya ada 4, terus masih kecil-kecil, suaminya tiba-tiba pergi ninggalin dia begitu aja. Dan pastinya ini bikin Fatima harus berjuang keras sendirian untuk membiayai anak-anaknya, untuk mengurus anak-anaknya yang 4 orang itu. Jadi Sheru ini punya 2 abang dan 1 adik perempuan. Fatima menjadi pekerja kasar di sana. Uang gajinya sih cukup ya untuk makan aja sehari-hari. Makannya juga makan yang biasa aja gitu teman-teman. Tapi gak cukup uangnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Makanya gak ada satupun dari anaknya yang sekolah. Sheru itu sering ya katanya ngelihat ibunya di salah satu ruangan gelap yang ada di rumahnya itu. Terus ibunya sendirian duduk di sana sambil menangis. Ya mungkin dia menangis karena bingung gitu ya, apa yang harus dia lakuin selanjutnya, gimana caranya dia bisa membesarkan 4 orang anak sendirian gitu. Tapi karena pada saat itu Sheru juga masih kecil, jadi nggak ada yang bisa dia lakuin. Walaupun sebenarnya dia pengen banget bantuin ibunya. Nah akhirnya karena nggak tega ya ngeliat ibunya kayak gitu terus, Sheru dan kedua abangnya yang bernama Gudu dan Kalu pergi untuk membantu mencari uang dengan cara mengemis di stasiun kereta. Kadang-kadang Gudu itu juga dapat kerjaan untuk sapu-sapu gerbong di kereta itu teman-teman. Gudu ini adalah abang idolanya Sheru teman-teman, karena Gudu itu selalu bisa bikin Sheru tenang, bikin dia merasa aman, dan walaupun seberapa sulit masalah mereka, seberapa susah hidup mereka, Gudu ini bisa selalu ngasih semangat gitu buat Sheru biar dia kayak gak terlalu sedih lah. Tapi suatu hari Gudu bilang sama Sheru dan adik-adiknya yang lain kalau dia mau pergi naik kereta ke satu daerah dan jarak itu sekitar 70 km. Lumayan jauh tuh teman-teman. Sheru nanya ya sama abangnya itu, Gudu aku boleh ikut nggak? Aku mau ikut dong gitu. Tapi menurut abangnya, jangan, kamu nggak usah ikut, udah kamu di sini aja. Nanti abang juga pasti balik lagi ke sini dan abang bakalan bawain uang yang banyak buat kita biar kita nggak susah lagi, kita bisa makan yang enak segala macam. Baik banget ya abangnya Sheru ini teman-teman. Tapi sayangnya sampai keesokan harinya Gudu nggak pulang-pulang juga. Ditunggu beberapa hari dia juga nggak pulang lagi ke rumah guys. Karena nggak sabar nunggu, namanya anak-anak nih ya teman-teman, Sheru tuh pas di stasiun kereta dia langsung masuk aja ke dalam satu gerbong kereta yang waktu itu lagi parkir gitu. Dia masuk ke sana, dia cari-cari abangnya di dalam kereta itu tapi nggak ketemu dan kecapean. Akhirnya dia tidur di dalam kereta itu. Pas dia ketiduran ternyata keretanya itu jalan dan nggak sadar dia udah kebawa sejauh 2000 km teman-teman. Sheru turun dari kereta itu di daerah Kolkata, salah satu kota yang besar juga ya di India. Nah sampai di sana dia turun dari kereta, terus di stasiun dia keliling-keliling, lari-lari, teriak-teriak, panggil abangnya sambil nangis juga ya teman-teman. Aduh kalian bayangin aja anak 5 tahun nyasar di stasiun gitu, nggak ada satupun yang dia kenal, pasti dia ketakutan banget ya. Selama berhari-hari Sheru di situ, tidur di situ, mandi di situ. Jadi ada salah satu sungai itu biasanya dipakai buat orang-orang yang nggak punya rumah, jadi mandinya di sungai itu. Dan Sheru tuh sempet
2 kali mau ke bawah arus gitu loh di sungai itu teman-teman. Tapi untungnya dia sih selamat ya, nggak sampai tenggelam. Untuk makanan, dia ambil makanan-makanan sisa yang ada di sekitar stasiun itu. Kadang juga dia sempat mencuri gitu loh sedikit makanan dari toko-toko yang ada di sana, dari pedagang yang di sana. Nggak cuma itu aja teman-teman, Sheru juga harus sembunyi dari anak remaja yang ada di sana. Kalau nggak dia bakal dihajar sama anak remaja nakal itu. Sheru pengen banget kumpul lagi sama keluarganya kayak dulu. Dia sedih banget ya, setiap hari dia nangis aja di stasiun itu, tapi nggak ada satupun orang yang menolong dia. Mungkin karena rame banget, orang-orang juga mungkin bingung mau nolongnya gimana, nggak ngerti ya teman-teman. Sampai suatu hari ada seorang perempuan bernama Suraj yang menemukan Sheru dan membantu Sheru. Ternyata Suraj ini memang di stasiun itu mencari anak-anak yang nggak punya rumah, yang nggak punya orang tua, dan membawa mereka ke panti asuhan. Sheru dibawa ke panti asuhan, dan dari sinilah kehidupannya Sheru tuh berubah drastis guys. Setelah beberapa lama tinggal di panti asuhan itu, akhirnya Sheru diadopsi oleh pasangan suami istri asal Australia yang bernama Sue dan John Brierley. Sheru dibawa ke Tasmania untuk tinggal bersama mereka di sana, dan menurut John juga Sue, pada saat Sheru pertama kali dibawa naik kapal dia sempat kayak ngumpet-ngumpet gitu teman-teman. Mungkin saat itu dia masih agak trauma nih. Setelah sampai di Australia, Sheru dirawat dengan sangat baik, dia disayang gitu ya, dia dijadikan seperti anak kandung mereka sendiri. Dan pasangan suami istri ini juga mengadopsi satu lagi anak laki-laki dari India yang bernama Tosh. Tosh dan Sheru itu akur banget sebagai abang adik, mereka sering main bareng, ngelakuin apa-apa bareng. Sheru dikasih identitas baru, nama baru sama orang tua sambungnya ini, yaitu Saru Brierley. Jadi mulai dari sini aku bakal sebut Sheru sebagai Saru ya teman-teman. Di sekolah, Saru punya bakat dalam bidang olahraga. Dia bahagia di sana, punya banyak teman, kehidupannya baik. Tapi pada saat dia dewasa, dia mulai kepikiran nih sama keluarga kandungnya di India. Walaupun emang dia tuh nggak bisa inget jelas semua hal tentang keluarganya ini, nama ibunya atau gimana tuh dia nggak bisa inget jelas. Tapi dia ingat kalau dia itu punya ibu, dia ingat sama wajah ibunya, dia ingat sama kedua abangnya yang bernama Gudu dan Kalu tadi. Dia juga katanya masih ingat kalau rumahnya itu deket sama rel kereta, terus gimana suasana di sekitar rumahnya tuh masih keinget gitu loh sama dia, masih ada di dalam pikiran dan bayangannya dia. Jadi akhirnya Saru memutuskan untuk mencari lokasi rumahnya di India dan berharap bisa bertemu dengan keluarga kandungnya di sana. Dan pada saat pertama kali dia punya rencana mau cari keluarganya, mau cari rumahnya di India itu, Saru sebenarnya udah berpikir kalau ini adalah misi yang mustahil gitu teman-teman. Soalnya kan kalian tahu sendiri ya, India itu adalah negara yang sangat luas dengan penduduk yang sangat padat gitu. Jadi ini ya impossible sebenarnya, cuma Saru tetap mau berusaha, mau mencoba. Pada tahun 2006, saat itu teknologi udah mulai canggih ya teman-teman. Jadi Saru mencari rumahnya lewat Google Earth. Setiap malam dia buka Google Earth mencoba cari lokasi rumahnya. Itu umurnya udah 25 tahun. Jadi udah sekitar 20 tahunan ya dia terpisah sama keluarga kandungnya. Saru melacak setiap jalur kereta yang ada di sekitar Kolkata, dan dia melakukan ini bukan dalam waktu singkat ya teman-teman, 6 tahun loh dia mencoba mencari ini. Pokoknya perjuangannya udah luar biasa banget ya di teman-teman, 6 tahun ya cari-cari gitu kan, aduh nggak ngebayangin sih. Tapi akhirnya setelah 6 tahun berusaha itu, akhirnya dia ngelihat satu jalur kereta yang lokasinya tuh kayaknya mirip-mirip nih sama lokasi rumahnya dulu gitu, kebayang sebenarnya, oh ini kayaknya nih. Adanya di kota Kandua. Dan walaupun Saru pada saat itu belum yakin gitu ya 100%, tapi dia tetap mencoba, dan akhirnya pada tahun 2012 dia memutuskan untuk datang ke India dan cari. Tapi setelah sampai di lokasi rumah yang dia perkirakan, di sana nggak ada bangunan apa-apa, nggak ada rumah sama sekali, cuma ada batu-batuan numpuk-numpuk gitu aja. Dia coba tanya ke penduduk sekitar, dan saat itu Saru bawa foto dia pas masih kecil. Nah ada nih satu orang warga bilang, sini coba saya lihat fotonya katanya. Pas dilihat, wah ini sih saya tahu, ayo sini kamu, saya anterin ke ibu kamu. Saru dibawalah ke sebuah rumah, dan bener aja itu adalah rumah orang tua kandung Saru. Di sana Saru bertemu dengan ibunya, Fatima.
Fatimah kaget banget ngelihat anaknya ternyata sehat, udah gede gitu ya. Langsung dipeluk sama dia, dicium sambil nangis juga. Dan pastinya Saru juga terharu, dia nangis juga. Fatimah bilang, aku gak pernah berhenti percaya kalau kamu baik-baik aja, kalau kamu masih hidup. Tapi sayangnya abang Saru yang bernama Gudu tadi itu sudah gak ada karena dia mengalami kecelakaan pada malam dia pergi naik kereta itu, teman-teman. Makanya dia gak pulang-pulang lagi ke rumah. Sedih banget ya. Pastinya saat itu Saru shock banget, dia nangis, dia sedih karena seperti yang aku bilang tadi, Gudu itu adalah abang idolanya. Gudu itu baik banget sama dia, selalu menjaga dia, selalu bikin dia merasa aman. Tapi untungnya Saru masih bisa ketemu sama abangnya yang satu lagi yang bernama Kalu itu, teman-teman, dan juga adik perempuannya yang bernama Shakila. Terakhir ketemu Shakila itu masih umur 2 tahun, jadi ya dia sih belum ngerti apa yang terjadi ya pada waktu itu. Malam harinya Saru langsung telepon ayah dan ibu sambungnya di Australia, terus dia bilang, Mom, Dad, aku udah ketemu sama ibu kandung aku. Pastinya Shu dan John itu ikut seneng buat Saru ya, teman-teman, dan mereka sampai katanya nggak bisa tidur itu malam harinya. Besok paginya mereka langsung naik pesawat dan menyusul Saru ke India. Setelah sampai di India, Shu bertemu dengan Fatimah. Nah, pas ketemu itu pastinya mereka terharu, mereka sama-sama nangis. Tapi Fatimah bilang, udah jangan nangis, aku mau bilang makasih sama kamu. Terima kasih ya selama ini sudah jagain anakku, sudah rawat dia dengan baik dan penuh kasih sayang. Makasih. Shu nanya juga sama Fatimah, kamu selama ini berpikir kalau Saru itu masih hidup nggak sih gitu? Dan Fatimah bilang, iya, aku berpikir dia selamat, dia hidup, dan aku bakal bisa bertemu lagi dengan dia. Kalaupun aku nggak bisa ketemu lagi sama dia, tapi aku tahu dia baik-baik aja. Aku tahu di dalam hatiku. Menurut aku Fatimah ini orang yang sangat-sangat hebat ya, teman-teman. Dia lapang dada banget. Walaupun anaknya yang tua ya, si Gudu tadi itu meninggal, terus anaknya yang kecil si Sheru ini menghilang, tapi dia nggak menyerah, dia tetap move on, dia tetap menjalani hidupnya karena dia tahu masih ada 2 orang anaknya yang lain yang butuh banget dia. Jadi sesedih apapun, seterpuruk apapun, dia dikuat-kuatin gitu ya untuk kedua anaknya yang masih ada di sampingnya itu yang masih butuh dia. Luar biasa ya. Setelah itu mereka semua masuk ke dalam rumah Fatimah. Di dalam mereka lihat foto-fotonya Saru dari mulai kecil sampai dia dewasa. Dan karena Saru ini udah kerja, dia udah punya penghasilan, jadi dia bisa membantu keluarga kandungnya di India itu, teman-teman. Dia beliin rumah yang layak, rumah yang lumayan bagus gitu ya di Mumbai untuk keluarganya itu. Dia juga memenuhi semua keperluan keluarganya. Jadi Fatimah nggak harus lagi sendirian banting tulang cari uang untuk keluarganya, guys. Sepertinya kesabarannya Fatimah dari dulu ngurusin 4 orang anak sendirian tanpa suami membuahkan hasil yang manis banget ya, teman-teman. Walaupun saya Saru memang nggak bisa stay di India bersama keluarga kandungnya karena kan pekerjaannya juga ada di Australia, dia harus lakuin itu. Kehidupannya juga sudah banyak ada di Australia gitu ya, teman-teman. Tapi dia nggak berhenti komunikasi dengan keluarga kandungnya. Dia juga sering datang ke India untuk berkunjung. Pada tahun 2013, Saru menerbitkan buku yang dia tulis sendiri berjudul A Long Way Home. Yang menurut aku, aduh, pastinya buku ini keren banget karena tentang pengalamannya semua, detail-detail yang mungkin di cerita ini aku nggak bisa ceritain ke kalian karena emang aku nggak tahu, tapi di buku itu ya ada semua kan. Kisahnya ini juga dibuat film layar lebar Hollywood yang dirilis tahun 2016 berjudul Lion, seperti yang awal tadi aku bilang. Dan ini juga film yang luar biasa bagus, ratingnya bagus, sempat masuk nominasi di beberapa penghargaan film bergengsi juga, teman-teman. Pada tahun 2019, Saru memutuskan untuk mencari ayahnya yang dulu ninggalin dia dan keluarganya begitu aja tuh, teman-teman. Mungkin Saru ini mau tahu gitu ya, kenapa ayahnya tiba-tiba pergi terus nggak balik-balik lagi. Apakah memang dia sengaja ninggalin keluarganya atau mungkin terjadi sesuatu sama dia atau gimana? Ya, kita doain aja semoga jawabannya itu bisa ketemu secepat mungkin ya, teman-teman, supaya udah nggak penasaran lagi gitu. Itu dia kisah kita kali ini, teman-teman. Luar biasa banget ya. Aku tahu setiap orang tuh pasti punya masalah hidup masing-masing, tapi kisah yang satu ini menurut aku beneran luar biasa. 25 tahun berpisah dari keluarganya, tapi ada hikmahnya juga sih sebenarnya. Setelah ketemu, setelah dewasa, Saru ini jadi punya pasti punya kesanggupan untuk membantu
keluarga kandungnya di India supaya mereka nggak menderita lagi gitu ya. Emang rencana Tuhan tuh baik banget dan kita nggak bisa tebak ya teman-teman. Fatima juga ya Allah hebat banget sih, dan mudah-mudahan kita juga dikasih kekuatan, kesabaran kayak Fatima ini dalam menghadapi masalah-masalah hidup kita ya guys. Kadang ya punya masalah dikit aja kan udah ngeluh gitu, tapi setelah dengar kisah ini kayaknya aduh, masalah hidup kita tuh nggak ada apa-apanya ya, dan ternyata ya banyak banget tanpa disadari nih, banyak banget hal yang harus kita syukurin gitu di hidup kita ini. Bijaksana sekali aku. Ya maksudnya emang ya jangan terlalu berlarut sama masalah gitulah ya guys. Pokoknya jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Menurut aku ini bisa dibilang happy ending ya, walaupun ada salah satu yang harus pergi duluan gitu. Tapi ya pada akhirnya semua bahagia. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku HanifaStory92. Jangan lupa di follow juga ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.